Yeah. Itu. Gitu. Kalau saya betul di sini ikut kencang nggak? Kencang kan? Ya, kencang. Terus nggak? Contoh gitu. Jadi mau nggak mau ini ikut aturan saya. Tapi kalau saya di sini kencang, saya ikut kencang, beras nggak? Tambah kencang ini. Sekarang kencang ini. Punten ah. Lepas nggak? Lepas kan? Jadi gimana caranya si lawan ikut aturan kita gitu? Makanya kalau sih udah, kalau saya berbicara faktor usia, ya kan, faktor apa fisik kita gitu. Kalau mungkin kata tadi sini gitu, ya sama sebetulnya. Kalau saya udah main gitu ya kan, kalau saya punya sendiri kan lepas gitu ya kan, mas kan mau kayak gitu doang sebetulnya kalau kita. Atau sini kencengin pas sebetulnya, cuman ya itu tergantung dari diri kita ya, benar. Mau metode kitanya gimana, mau seperti apa. Itu benar apa yang dikatakan Bang Yus, tapi ada lagi satu, bagaimana cara kita bermain. Karena yang namanya orang bergerak, kalau dia tadi berlaku sebagai peraga saja. Nah di sini lawan itu tidak seperti patung, lawan itu bergerak. Nah bagaimana kita mengantisipasi lawan setelah bergerak yang mau mendongkrak pertahanan kita, karena kita pun diganggu kita juga. Kalau hanya meregang gini aja, nah diam. Kita berusaha usik tadi. Nah kalau usik ketika dia gini, Bang Yus gerak lagi, gerak dilawan gerak. Tapi artinya bukan keras dengan keras, tapi ada yang disebut asih, Bang. Ya. Di mana kita ada hentakan, di mana kita ada kelembutan. Makanya 01 di sini. Ya. Mau tanya, kalau gerak asih itu kita bermain psikologi atau emang ada teknik tersendiri? Ada teknik di situ sebetulnya lagi. Jadi intinya Bang Yus tokoh gerak saka dengan saya itu satu warna, satu tujuan, tapi mungkin ada pemahaman yang berbeda. Tapi saya tidak bisa dia menyalahkan saya atau saya tidak menyalahkan. Sama-sama dia mempunyai sebuah metode pengajaran. Nah tapi kalau saya setelah murid diberikan metode, bagaimana cara dia main. Nah ketika main, makanya sebuah abilitas dirinya, metodenya akan di situ akan bergerak. Nah, bagaimana kita mengantisipasi gerakan lawan? Gerakan itu bisa dorongan, bisa bantingan, bisa ledot, apapun. Nah, itu yang permain dibuktikan dengan bermain. Kalau kita tadi hanya melakukan blek, karena dia disebutnya diem, dek kebuka pasti. Tapi dek kalau main kebuka nggak? Jadi kalau saya melakukan energi kosong di diri saya gitu ya, contoh kayak gini, yang baru nggak apa-apa, gelendotin tangan saya ke bawah sampai gelendot, jangan sampai waktu saya angkat jangan dipaksa ya, jangan itu lagi ya, tarik kencang ke bawah, ikut naik lagi ya. Coba sekarang paksa, jangan sampai ikut naik, ayo ikut naik lagi ya. Kenapa berarti? Contoh yang siapa? Contoh lagi. Itu psikologi. Paksa Bang sampai tangan saya tarik ke bawah gini. Iya. Jangan sampai mau diitin. Ayo, balik. Yang kencang. Ditahan. Jangan sampai saya naik ke atas. Tarik. Ini contoh kecil yang tadi sebetulnya. Kalau saya ikut aturan main yang keras, saya nggak akan mampu. Tangan dua saya tuh digandotin, saya angkat dengan tangan. Atau mungkin jangan bisa ke bawah, Bang Yus ya. Contoh betul gini, ini cuman masalah ini kan metode gitu ya. Tarik ke atas, saya juga menggunakan power untuk naik ke atas ya. Tarik ke atas, tarik ke bawah, tarik ke bawah. Susah gak saya naik? Susah saya naik ya. Nah, saya nggak mau ikut aturan main yang multi power. Jadi saya berusaha, saya buat aturan main sendiri supaya ini ikut aturan main saya. Contohnya tadi, kencengin, kencengin, tarik keluar lagi.
Yang Matiang, jangan naik. Jadi intinya itu, sudah kosong kalau saya. Apa ini sih sering ya, Kang ya. Ada lagi. Berbagi. Nah itu bagus ya Bang Yus. Ada lagi bagaimana supaya kita tidak gini. Jadi orang di sini aja. Ngerti nggak? Kan tadi gini. Bawah, kan kita ke bawah. Nah bagaimana supaya kita tidak begini? Nah ini teknik yang disebut kawalan. Nah di sini kawalan itu. Kalau tidak pakai kawal, tarik ke bawah. Gitu. Sekarang saya pakai kawal. Ya. Dok, tarikan. Yang keras. Yang keras. Wah. Batu. Ya. Jadi ada teknik-teknik di sini wawasan. Jadi teknik-teknik yang mungkin tidak terap ke gitu. Jadi tekniknya itu sederhana sebenarnya. Kalau kita ditarik, tarik, kita ikut. Itu masih kita terbawa oleh dorongan lawan. Tapi bagaimana lawan itu supaya narik, tapi cuma bisa gini. Nggak bisa gitu. Kalau itu begitu berarti dia berhasil. Tapi bagaimana ketika kita ditarik, tarik yang keras. Yang keras, yang keras, yang keras, keras. Hentakan sekarang, pakai hentakan. Nah di sini rahasia. Karena rahasia di sini rahasia itu teknik yang tidak tersebar secara luas. Tapi kalau kita di sini, ketika kita main tempelan, di jambret itu kita bisa apa? Terpancing karena jambretan. Tapi kalau kita punya teknik yang tadi, ketika misalnya kita jambret, nggak pakai dok, bukan gitu. Nah yang pakai jambret. Nah ini di sini tenaganya. Nah ini teknik seperti ini harus diberitahu kepada siswa itu. Kalau tidak diberitahu, nah akan mungkin dia karena rahasia. Tapi ketika apa muridnya santun sama kita, baru nih ini, gitu kan? Ya, jadi ada yang ke bawah. Nah ini nanti digunakan di badan. Nah sini. Yang tadi teknik itu pakai tenaga perut. Saya kalau tidak pakai tenaga perut yang tadi, dorong, yang keras dorong. Wah, lagi. Nah ini pakai tenaga perut, dorong, dorong. Ayo dorong, kemana? Dorong. Nah kayak gitu. Itu batu kan? Batu. Nah di sini ada ilmu kawal. Foto ilustrasi dari Bang Yus tadi bagus. Ketika diangkat. Nah, mungkin dari saya memberikan masukan kepada anda-anda, ada yang ditarik kita diam, orang mungkin. Nah ini kita terapkan di mobil, leher, kursi, orang akan bisa ngomong. Oh Tai Chi sama ya Pak? Dia ada sebetulnya yang tarik itu sama kita tuh, mainnya dorong-dorongan ya, ini sepatah-patan cuman berbeda apa metode dan berbeda teknik. Kalau saya pakai senalnya ke sini itu tujuannya sama untuk alaskan kita. Tapi ya sepatu, hanya beda gitu aja. Nah nanti ketika misalnya orang argumen pembuktiannya main, mana yang keteter? Di situ pasti ada yang keteter salah satu. Misalnya saya keteter sama Bang Yus atau Bang Yus keteter, ya itu nggak masalah. Tapi kita sedang di sini menjalin persaudaraan. Itu kan, jadi teknik-teknik seperti itu. Oh ya, ya. Jadi teknik apapun boleh. Ya, salam. Tapi endingnya itu adalah pembuktian. Nah, pembuktian di sini yang mana lawan kita? Yang awam, yang bisa atau yang udah paham? Kalau saya ngelawan yang paham seperti ke Bang Yus, mungkin sulit mengalahkannya, benar nggak Bang Yus? Atau saya Bang Yus bisa sulit karena sama-sama bermain. Tapi Bang Yus saya main sama orang-orang muda. Pasti. Gitu. Jadi mau tanya. Di sini kita mah apa sharing gimana? Mau tanya, maaf. Ini gini, kita mungkin semua udah nonton di YouTube kejadian di mana pakar Tai Chi, pakar dunia Tai Chi, Lai Lei melawan Su Xiaodong MMA. Itu waktu diadu si pakar Tai Chi ini hanya 10 detik kalah sampai Tai Chi ya pakar yang Tai Chi. dijebak ya. Iya yang melawan ini Su Xiaodong yang kena hajar.
habis-habisan. Nah, dalam hal ini apakah memang siapa yang salah dalam hal ini? Apakah Tai Chi? Dia bela diri itu bagus. Nah, tergantung pendalaman kita gimana. Misalnya belajar Tai Chi baru 2 tahun belajar jadi master. Tapi dia seorang petarung jalanan, petarung MMA yang sudah malang melintang. Tidak bisa kita menganggap bela diri manapun lemah. Berbahaya semua bela diri. Tergantung pemahaman kitanya. Nah, ini itu kalau menurut saya ya. Seperti tinju atau seperti tempelan ini. Anda belajar tempelan misalnya ini baru 5 bulan. Berantem dicoba sama gulat. Saya jamin kalah. Karena kematangan. Nah, sebetulnya fungsi kita dulu itu seperti itu, Pak. Kalau yang tadi makan Tai Chi hanya berkutat di Tai Chi tanpa mempengaruhi bagian luar. Sedangkan emang itu kan banyak mainan, kalau emang ya banyak mainan masuk ke situ. Banyak pengalaman bertanding. Pengalaman bertanding juga, jadi ya makanya kita harus selalu dunia luar. Ya pastilah jauh kalau dia master udah secara fisik juga ya kan, secara fisik jauh gitu kan, dan secara basic pengalaman di bertanding juga jauh, mentalnya juga jauh. Makanya nanti inilah ya kalau Jadi alhamdulillah aplikasi yang mungkin ya Kang ya. alhamdulillah kita bisa bertemu ini nanti banyak kali sih Nanti ada profesi. Lagi ayo hanya apa, hanya pengamat dari aplikasi YouTube gitu kan. Iya. Menurut pendapat saya gitu kan. Sebelum bertanding itu sementara si Mas Perwin itu dia hanya mengaplikasikan ke boneka kayu kan. Betul. Nah, sementara siapa? Si Odong. Si Adong itu dia sebelum bertanding sama si Mas Perwin itu hampir 200 kali bertanding. Iya, betul. Tingkat kematangannya saat bertanding mungkin lebih matang. Dan kedua teknik yang satu teknik pembiasa dan experience daripada bertanding. Misalnya saya Bang Yus pemain gerak keras, Bang Yus malah melintang dengan saya, mana sering bertanding mental tuh bagus. Tapi kalau kita belajar hanya di keluarga kita aja mainnya, kadang-kadang juga gimana? Nah itu juga berpengaruh. Nah makanya Amengan Pro ini tidak membawa nama Padepokan, tapi pribadi. Kang, kalau yang badannya gemuk itu Kang, itu siapa? Yang mana? Yang gendut. Oh itu murid saya yang tatoan. Kan yang Akang sama orang itu sama Kang siapa ya? Kalau Jen. Iya Kang Ije. Oh itu senior saya dalam pemulaan, itu anak besar. Oh di Kang Rabu itu seusia dengan beda 2 tahun atau dia. Oh, Jadi dia senior saya harus hormat ke dia. oh, Tapi aplikasi dan variabel berbeda. Yang mainnya gitu warnanya seperti ini dalam pemulaan beda. Karena pemulaan itu membuat kita harus membuat gerakan-gerakan spontanitas yang ada dalam diri kita. Tidak dominan hanya teknik itu aja. oh seniornya ya Kang ya? Senior saya itu Ada yang dari bela diri lain siapa? YouTube Pak. Gak apa-apa, kita nggak main cuman saya contoh yang tadi cetak kosong itu doang. Punten ya. Ya silakan. Apa dari situ? Ancang mau nyerang saya. Siapa ini mau nyerang? Siapa ini? Saya mau nyerang. Dia mau nyerang. Ya kan? Coba guys silatnya seperti apa namanya? Ya gini aja gitu loh. Saya cuma di sini. Punten ya. Ini kan nyerang tuh. Saya nyerang lagi. Iya, nyerang saya kita nyerang. Saya teman-teman seperti ini. Ada niat buat nyerang lagi nggak? Enggak, habis niatnya. Nggak ada niat lagi. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau saya itu kencang, betul? Saya kencang sini, ada power nggak? Oh iya, ada power. Kalau kencang itu.